Dalam bentangan sejarah manusia, tidak semua peradaban tumbuh beriringan. Ada dunia-dunia yang berdenyut dalam jalurnya masing-masing, bagai dua sungai yang lama mengalir tanpa pernah bersentuhan. Demikianlah kisah Islam dan Jepang, dua peradaban agung yang dalam masa-masa awal berkembang dalam keheningan masing-masing, terpisah oleh samudra luas, pegunungan menjulang, dan jurang perbedaan budaya yang dalam. Islam lahir di tengah padang pasir Arabia pada abad ke-7. Sebuah agama yang membawa semangat tauhid, keadilan sosial, dan revolusi spiritual yang dalam waktu singkat mengguncang peta dunia. Dari Mekah dan Madinah, ajarannya menyebar ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, Persia, bahkan sebagian besar wilayah India dan Asia Tengah. Kota-kota seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat kecerdasan dunia, tempat di mana ilmu, seni, dan peradaban mencapai puncaknya. Sementara itu, jauh di ujung lain benua Asia, Jepang menjalani evolusinya sendiri. Sebuah negeri kepulauan yang terjaga rapat dari pengaruh luar, membentuk budaya yang sangat khas, campuran animisme Shinto, filsafat Buddha dari daratan Asia, serta struktur sosial yang mengakar dalam prinsip kehormatan dan hierarki. Jepang memasuki era kaisar-kaisar, membangun kastil-kastil megah, mengembangkan seni bela diri, dan merawat ritual-ritual kuno yang membentuk watak bangsanya. Selama berabad-abad, kedua dunia ini seolah hidup dalam dua gelembung waktu yang berbeda. Dunia Islam sibuk menulis kitab-kitab ilmu pengetahuan, membangun observatorium, mengembangkan teknologi, dan menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani. Sementara Jepang, meskipun lambat laun menerima pengaruh budaya dari Cina dan Korea, tetap memilih jalur isolasi selektif, menjaga kemurnian identitas nasionalnya dari campur tangan asing. Peta kuno yang dibuat oleh ilmuwan Muslim abad pertengahan, seperti Al-Idrisi, sudah menggambarkan adanya daratan-daratan jauh di ujung timur yang samar. Tetapi Jepang, dalam banyak catatan Islam kuno, tetap menjadi misteri. Ia bukanlah kekuatan dagang besar seperti Cina. Ia bukan pula wilayah yang dijelajahi oleh para pedagang Arab sebagaimana mereka menjelajahi Samudra Hindia atau Teluk Persia. Jepang, dalam narasi dunia Islam, hanyalah sebuah bayang-bayang di pinggiran dunia, hampir tak tersentuh. Sebaliknya, dalam naskah-naskah kuno Jepang, dunia Islam bahkan nyaris tidak dikenal. Bagi orang Jepang zaman itu, dunia luar adalah dunia Cina, Korea, dan kadang-kadang India. Itu pun lebih sebagai sumber ajaran Buddha daripada sebagai realitas politik atau agama baru. Dunia Islam adalah sesuatu yang terlalu jauh untuk diperhitungkan, sesuatu yang bahkan tidak disebutkan dalam kronik kekaisaran. Perbedaan ini bukan hanya soal jarak geografis. Ia adalah perbedaan pola pikir, perbedaan prioritas, perbedaan dalam memahami dunia. Islam tumbuh dengan semangat ekspansi, mendorong perdagangan, diplomasi, bahkan penaklukan sebagai bagian dari perintah dakwah. Sementara Jepang, dalam sebagian besar sejarahnya, menganut prinsip sakoku, isolasi nasional, dunia luar dilihat dengan kecurigaan, dan pembatasan atas pengaruh asing dipertahankan sebagai benteng melindungi kehormatan budaya lokal. Namun sejarah manusia bukanlah kisah sungai-sungai yang selamanya terpisah. Ia adalah kisah jembatan-jembatan yang pada akhirnya dibangun, kadang perlahan, kadang dalam ledakan dramatis. Pertanyaannya menjadi sangat menggelitik. Bagaimana dua dunia ini yang begitu berbeda, begitu jauh, dan begitu asing satu sama lain akhirnya bisa bertemu? Jawabannya bukanlah satu, melainkan berlapis-lapis. Ia melibatkan jalur-jalur dagang yang membentang dari Teluk Persia ke Asia Tenggara, dari Samudra Hindia hingga Laut Cina Timur. Ia melibatkan para pedagang Muslim yang tanpa lelah menapaki pelabuhan demi pelabuhan, membawa barang dagangan dan ajaran agama mereka. Ia melibatkan gejolak besar dalam politik dunia, seperti perang, revolusi, dan kolonisasi, yang tanpa sadar menciptakan celah-celah baru dalam dinding isolasi Jepang. Lebih dari itu, jawaban atas pertemuan ini juga terletak pada manusia-manusia biasa, para pelaut, saudagar, guru, dan bahkan para pengungsi yang membawa Islam ke Jepang bukan dengan pedang, bukan pula dengan invasi, tetapi dengan kehidupan sehari-hari mereka.
Mereka datang sebagai tamu, pekerja, atau pelarian. Mereka berbicara dengan hati, bukan dengan kekuasaan. Dan dalam bisikan-bisikan kecil itu, dalam pertemuan-pertemuan sederhana itulah, benih Islam perlahan ditanam di tanah Jepang. Perjalanan ini tidak pernah mudah. Islam di Jepang tidak pernah menyebar dalam ledakan besar seperti di Afrika Utara atau Asia Selatan. Ia tidak pernah menjadi arus utama, tidak pernah menggeser kepercayaan tradisional Jepang secara masif. Namun justru dalam keheningan inilah keindahannya. Kisah tentang keyakinan yang bertahan dalam minoritas. Kisah tentang jembatan-jembatan yang dibangun dengan kesabaran, bukan dengan paksaan. Maka bab-bab selanjutnya dari buku ini akan mencoba menjelajahi perjalanan panjang itu. Kita akan menyusuri jejak-jejak para pelaut Muslim yang mungkin pertama kali menyentuh pelabuhan Jepang. Kita akan mengenal komunitas Muslim kecil yang bertahan dalam bayang-bayang restorasi Meiji. Kita akan mengungkap kisah pembangunan masjid-masjid pertama di tengah dunia yang hampir seluruhnya asing bagi Islam. Kita akan berkenalan dengan tokoh-tokoh Jepang yang memilih jalan yang sunyi, memeluk Islam di tengah masyarakat yang tidak mengenalnya. Dan dalam setiap kisah itu, kita akan menemukan jawaban atas pertanyaan besar ini. Bagaimana dua dunia yang begitu berbeda, akhirnya mampu saling menyapa, dan mungkin dalam cara-cara kecil dan penuh harap, saling memahami. Inilah perjalanan tentang pertemuan. Inilah perjalanan tentang keajaiban dalam sejarah manusia. Inilah kisah tentang bagaimana Islam akhirnya menemukan tempat di negeri Sakura. Di tengah riuhnya jalur perdagangan yang membelah samudra, para pelaut dan saudagar Muslim sejak abad pertengahan telah mengukir jejak mereka di sepanjang pesisir Asia. Islam, sejak masa awal penyebarannya, tidak hanya menjelma sebagai kekuatan spiritual dan politik, tetapi juga sebagai kekuatan ekonomi yang berperan besar dalam menghubungkan dunia timur dan barat. Di antara jalinan hubungan yang terbentuk, jalur menuju Asia Timur, termasuk Cina, Korea, dan secara tidak langsung Jepang, menjadi satu bagian penting dari sejarah yang nyaris terlupakan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan generasi setelahnya melanjutkan misi dakwah dan perluasan dunia Islam. Seiring waktu, para pedagang Muslim mulai mengarungi Samudra Hindia, menapaki pelabuhan-pelabuhan di pesisir India, melintasi Selat Malaka, dan mencapai pelabuhan-pelabuhan besar di Cina seperti Guangzhou, Quanzhou, dan Chang'an. Disinilah, jalur perdagangan laut memainkan peranan vital sebagai saluran pertukaran barang, ide, dan kepercayaan. Pelabuhan-pelabuhan di India bagian barat seperti Gujarat dan Malabar sudah menjadi tempat berlabuh bagi kapal-kapal Arab dan Persia. Dari sana, barang-barang berharga seperti rempah-rempah, tekstil, dan keramik diperdagangkan menuju Asia Tenggara dan Cina. Para saudagar Muslim yang berdagang tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa ajaran Islam. Tidak jarang, di tempat-tempat di mana mereka menetap, tumbuh komunitas kecil Muslim yang menjadi cikal bakal dakwah lebih luas. Di sepanjang jalur ini, Asia Tenggara menjadi pintu gerbang penting. Kawasan seperti Aceh, Malaka, dan Palembang berperan sebagai perantara utama antara dunia Islam dan Asia Timur. Islam mulai berkembang pesat di kawasan ini, terutama melalui hubungan dagang dan perkawinan antara para pedagang Muslim dan masyarakat lokal. Di Nusantara, perkembangan Islam bahkan lebih damai dibandingkan ekspansi di wilayah lain, membuktikan kekuatan dakwah yang berbasis pada akhlak dan transaksi ekonomi. Sementara itu, Cina sudah dikenal sebagai salah satu tujuan utama para pedagang Muslim. Di bawah kekuasaan dinasti Tang, Cina membuka pelabuhan-pelabuhannya untuk perdagangan internasional. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada abad ke-7, komunitas Muslim sudah mapan di Guangzhou. Bahkan dalam beberapa sumber, disebutkan bahwa seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah memimpin delegasi ke Cina. Meskipun kebenaran detail, historisnya masih diperdebatkan oleh sejarawan modern. Kehadiran Muslim di Cina semakin kuat di masa dinasti Song dan Yuan. Di kota Quanzhou, dibangun komunitas Muslim yang cukup besar,
lengkap dengan masjid-masjid dan pusat perdagangan. Para Muslim ini tidak hanya berurusan dengan dagang, tetapi juga menjadi bagian dari struktur sosial dan politik lokal. Sebagian dari mereka bahkan diangkat menjadi pejabat pemerintahan. Islam di Cina menemukan caranya sendiri untuk bertahan dan beradaptasi di tengah budaya yang sangat berbeda. Namun hubungan dengan Jepang tetap menjadi teka-teki. Jepang pada masa itu, terutama sebelum restorasi Meiji, menerapkan kebijakan yang sangat membatasi hubungan dengan dunia luar. Negara ini memilih untuk membangun peradabannya secara mandiri dengan pengaruh besar dari Cina dan Korea, tetapi sangat sedikit interaksi dengan dunia Muslim. Jepang memang mengenal Cina sebagai sumber peradaban, tetapi tidak banyak mengenal dunia lain di luar itu. Meski begitu, jalur perdagangan tidak pernah sepenuhnya tertutup. Ada teori bahwa melalui jalur-jalur perdagangan ini, terutama perdagangan barang-barang langka seperti sutra, porselen, dan rempah-rempah, sentuhan tidak langsung antara Islam dan Jepang mulai terjadi. Barang-barang yang dikirim dari pelabuhan Muslim di Asia Selatan dan Asia Tenggara ke Cina, dalam beberapa kasus, terus berlanjut ke Jepang melalui perantara Cina dan Korea. Dengan kata lain, walaupun dakwah Islam tidak secara langsung menembus Jepang pada masa itu, pengaruh peradaban Islam mungkin sampai dalam bentuk barang, gaya arsitektur, atau bahkan filosofi dagang. Teori lain yang menarik adalah tentang keberadaan pelaut-pelaut Muslim yang mungkin tanpa sengaja mendarat di Jepang. Di antara perjalanan panjang yang berbahaya di lautan, bukan tidak mungkin badai atau kesalahan navigasi membawa kapal-kapal dagang Muslim ke pesisir Jepang. Meskipun belum ada bukti tertulis kuat yang mendukung teori ini, kemungkinan semacam itu tidak bisa diabaikan mengingat dinamika perjalanan laut zaman itu. Yang menarik, dalam budaya Jepang kuno, terdapat cerita-cerita tentang orang asing yang datang dari seberang lautan, dengan penampilan, pakaian, dan adat istiadat yang berbeda. Apakah sebagian dari mereka adalah Muslim? Pertanyaan ini tetap menjadi bahan spekulasi sejarawan. Namun, yang jelas, Jepang lambat laun mulai mengetahui keberadaan dunia di luar lingkaran tradisionalnya. Islam, sebagai agama dunia, selalu membawa serta nilai-nilai universal tentang keadilan, perdagangan yang jujur, dan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Nilai-nilai ini, walaupun belum berbentuk dakwah eksplisit di Jepang, mungkin telah bergema dalam interaksi dagang lintas negara. Perdagangan yang adil, hubungan yang saling menguntungkan, dan akhlak mulia dalam transaksi adalah prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat Quran, surat dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadis riwayat. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282, misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar transaksi utang piutang ditulis secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Sementara dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW memuji para pedagang yang jujur dan terpercaya, menyebut mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada di hari kiamat. Nilai-nilai seperti inilah yang tanpa disadari menyertai para pedagang Muslim dalam setiap pelayaran mereka. Sejarah mencatat bahwa kontak pertama antara Muslim dan Jepang tidak terjadi secara masif ataupun megah. Tidak ada catatan tentang armada besar yang mengibarkan panji Islam di pelabuhan-pelabuhan Jepang. Tidak ada perang, tidak ada ekspedisi dakwah besar-besaran seperti di kawasan lain. Sebaliknya, jejak Islam di Jepang bermula dari perjalanan sunyi para individu, pedagang, pelaut, dan diplomat yang membawa iman mereka dalam peti-peti kayu bersama barang dagangan dan kisah-kisah jauh dari negeri gurun. Pada abad ke-13, dunia Islam mengalami gejolak besar. Serangan bangsa Mongol mengguncang banyak negeri Muslim di Asia Tengah dan Persia. Banyak dari mereka yang lari menyelamatkan diri, melintasi pegunungan, gurun, dan akhirnya menuju jalur laut. Di antara mereka, sebagian kecil menemukan jalannya ke Asia Timur, termasuk Cina. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa dalam pelarian dan perjalanan inilah, segelintir Muslim mungkin pertama kali menginjakkan kaki di Jepang. Para pelaut Muslim
terutama dari wilayah Gujarat, Yaman, dan Persia, sudah sejak lama menjelajah Samudra Hindia hingga mencapai pesisir Asia Tenggara dan Cina. Catatan dari pelabuhan-pelabuhan besar seperti Malaka dan Palembang menyebutkan adanya komunitas Muslim yang aktif berdagang dan bahkan berinteraksi dengan para pendatang dari Asia Timur. Dari sana, kemungkinan besar sebagian dari mereka terbawa arus perdagangan ke Jepang, entah sebagai bagian dari ekspedisi dagang atau karena kapal mereka terdampar oleh badai. Salah satu tokoh penting yang sering disebut dalam pembahasan ini adalah delegasi dari Kesultanan Aceh di abad ke-16. Kesultanan Aceh, yang pada masa itu merupakan salah satu pusat kekuatan Islam di Asia Tenggara, memiliki hubungan diplomatik yang luas, tidak hanya dengan kekuatan Muslim seperti Ottoman di Turki, tetapi juga dengan negara-negara Asia Timur. Beberapa surat kuno menyebutkan utusan dari Aceh yang menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di sekitar Laut Cina Timur. Meskipun tidak ada bukti konkret bahwa mereka menginjakkan kaki di Jepang, namun adanya jaringan diplomatik ini membuka peluang bagi kontak awal yang sangat mungkin terjadi. Dari Asia Tengah, para pedagang Muslim keturunan Tatar juga berperan besar dalam membawa Islam ke kawasan ini. Setelah kekalahan bangsa Mongol di beberapa wilayah, banyak Tatar Muslim yang bermigrasi ke wilayah-wilayah aman di Asia Timur. Pada masa dinasti Yuan di Cina, sejumlah besar komunitas Muslim mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan dan perdagangan. Ada spekulasi bahwa dalam usaha memperluas jaringan perdagangan mereka, sebagian kecil mungkin telah sampai ke kepulauan Jepang, meski tanpa meninggalkan jejak tertulis yang kuat. Namun, jejak yang lebih jelas muncul pada era yang lebih modern, khususnya menjelang abad ke-19. Saat Jepang mulai membuka diri terhadap dunia luar setelah berabad-abad isolasi, beberapa Muslim dari Asia Tengah dan Asia Selatan menjadi bagian dari gelombang pertama orang asing yang menginjakkan kaki di negeri itu. Mereka datang sebagai pedagang, penerjemah, atau bahkan diplomat yang bertugas menghubungkan kerajaan-kerajaan Muslim dengan kekuatan baru yang muncul di Asia Timur. Salah satu peristiwa yang menarik perhatian adalah kedatangan komunitas kecil Muslim Tatar di Jepang. Setelah revolusi Bolshevik di Rusia, banyak Muslim Tatar melarikan diri dari kekacauan politik dan mencari perlindungan di negara-negara tetangga, termasuk Jepang. Komunitas ini kemudian menjadi salah satu pondasi awal perkembangan Islam di Jepang modern. Namun jauh sebelum itu, kemungkinan besar sudah ada individu-individu Muslim yang secara diam-diam menorehkan langkah mereka di tanah Jepang. Ada pula cerita-cerita lisan tentang para pelaut Muslim dari Nusantara yang dalam perjalanan panjang mereka singgah di beberapa pelabuhan Jepang. Di antara mereka terdapat pedagang Bugis dan Aceh yang dikenal sebagai pelaut ulung. Kisah-kisah ini, meskipun tidak terdokumentasi secara resmi dalam arsip Jepang, tetap hidup dalam tradisi lisan komunitas pelaut Nusantara. Mereka menceritakan perjumpaan dengan negeri matahari terbit yang saat itu dipandang eksotik dan penuh misteri. Dalam dunia Islam sendiri, perjalanan jauh untuk menyebarkan ajaran Islam adalah sesuatu yang sangat dihargai. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Prinsip ini mendorong banyak Muslim untuk membawa ajaran mereka melintasi batas-batas geografis dan budaya. Demikian pula dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Semangat inilah yang mendorong para pedagang dan pelaut Muslim tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan nilai-nilai Islam dimanapun mereka berada. Meski demikian, dakwah di Jepang bukanlah perkara mudah. Berbeda dengan Nusantara yang memiliki budaya terbuka terhadap ajaran luar, Jepang memiliki struktur sosial yang kaku dan cenderung menutup diri terhadap pengaruh asing. Kepercayaan lokal seperti Shinto dan ajaran Buddha Zen sudah sangat mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jepang.
Ditambah lagi dengan kebijakan politik yang ketat terhadap orang asing, menjadikan Islam harus bertahan dalam kondisi yang sangat marginal. Tetapi seperti benih yang tertiup angin dan jatuh di tanah asing, Islam perlahan menanamkan akarnya di sana. Tidak dengan gemuruh besar, tetapi dengan keteguhan hati orang-orang kecil yang bersedia hidup dalam keterasingan. Mereka mungkin tidak tercatat dalam buku sejarah besar, tetapi jejak mereka tetap menggetarkan, seperti bisikan angin di antara dedaunan musim gugur. Sejarah Jepang memasuki babak baru ketika era restorasi Meiji dimulai pada pertengahan abad ke-19. Setelah lebih dari 2 abad menjalani kebijakan Sakoku, kebijakan isolasi nasional yang ketat, Jepang akhirnya membuka pelabuhan-pelabuhan internasionalnya untuk dunia luar. Perubahan ini tidak hanya mengguncang tatanan sosial dan politik di Jepang, tetapi juga membuka celah kecil bagi masuknya pengaruh baru, termasuk pengaruh Islam yang selama berabad-abad nyaris tidak menembus pagar kebesaran negeri Sakura restorasi. Meiji bukanlah sekadar transisi politik. Ia adalah gelombang besar modernisasi yang mengubah hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat Jepang. Pemerintahan yang baru di bawah Kaisar Meiji mengadopsi berbagai sistem barat dalam bidang pendidikan, militer, industri, dan administrasi negara. Jepang yang dahulu menutup diri kini bersemangat mengejar ketertinggalannya dari negara-negara barat. Untuk pertama kalinya, delegasi-delegasi Jepang dikirim ke luar negeri, membuka mata mereka terhadap dunia yang lebih luas. Dalam arus besar modernisasi ini, pelabuhan-pelabuhan seperti Yokohama, Kobe, dan Nagasaki dibuka untuk kapal-kapal asing. Pedagang, misionaris, diplomat, dan petualang dari berbagai belahan dunia mulai berdatangan. Di antara gelombang pendatang itu ada segelintir Muslim yang ikut menginjakkan kaki di Jepang. Mereka bukan pasukan besar ataupun misi dakwah terorganisir, melainkan individu-individu biasa yang membawa keimanan mereka sebagai bagian dari hidup sehari-hari. Beberapa dari mereka adalah pedagang dari India, Persia, dan Arab yang mencari peluang baru di pasar Jepang yang sedang berkembang. Barang-barang seperti kain, rempah-rempah, dan perhiasan menjadi komoditas utama yang mereka perdagangkan. Kehadiran mereka, meski kecil dalam jumlah, menjadi awal mula interaksi nyata Jepang dengan dunia Islam. Tidak hanya itu, modernisasi membawa Jepang ke arena diplomasi internasional. Jepang mulai membangun hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara Muslim, baik di Timur Tengah maupun Asia Selatan. Pemerintah Jepang mengirimkan perwakilan ke pameran-pameran dunia, di mana mereka bertemu dengan para diplomat Muslim dari Kesultanan Ottoman, Mesir, dan India. Hubungan ini, meski masih terbatas, perlahan membuka jalan bagi pertukaran ide dan pemahaman antar budaya. Salah satu momen penting dalam sejarah hubungan Jepang dengan dunia Islam adalah ketika Sultan Abdul Hamid II dari Kesultanan Ottoman menunjukkan minat besar terhadap Jepang. Ia memandang Jepang sebagai sahabat potensial di kawasan Asia Timur yang bisa menjadi sekutu dalam menghadapi tekanan kolonial Barat. Sebagai bentuk diplomasi, Sultan Abdul Hamid II mengirimkan kapal perang Ertugrul ke Jepang. Meskipun misi ini berakhir tragis karena karamnya kapal di perairan Jepang, insiden ini justru menumbuhkan simpati dan rasa hormat yang mendalam di antara kedua bangsa. Dalam konteks masyarakat Jepang sendiri, kehadiran orang-orang Muslim mulai menarik perhatian. Mereka membawa budaya yang sangat berbeda, cara berpakaian, bahasa, makanan, dan tentu saja ajaran agama yang asing bagi penduduk lokal. Bagi sebagian orang Jepang yang mulai terbuka pikirannya karena pengaruh modernisasi, Islam menjadi salah satu bagian dari pengetahuan dunia yang perlu dipelajari, meskipun pada saat itu masih sebatas rasa ingin tahu. Dalam pandangan Islam, membuka hubungan dengan sesama manusia lintas bangsa dan budaya adalah bagian dari amanah dakwah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, bukan saling membenci. Begitu pula dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menyampaikan ajaran, bahkan bila hanya satu ayat.
Semangat inilah yang tanpa disadari hidup dalam diri para muslim perantau yang hadir di Jepang, bukan dengan khutbah keras, tetapi melalui kejujuran dalam berdagang, kebaikan dalam bergaul, dan etika dalam berinteraksi. Di sisi lain, Jepang juga mengalami pergolakan batin. Modernisasi membawa kebingungan identitas. Di satu sisi, Jepang ingin maju seperti Barat, tetapi di sisi lain mereka takut kehilangan jati diri mereka sendiri. Dalam konteks ini, Islam sebagai agama yang memiliki keseimbangan antara modernitas dan spiritualitas menawarkan daya tarik tersendiri, meskipun dalam skala yang sangat kecil. Beberapa intelektual Jepang mulai membaca karya-karya tentang dunia Islam, mencoba memahami bagaimana peradaban Muslim bisa pernah mencapai kejayaan tanpa kehilangan akar budayanya. Namun tantangan tetap besar. Mayoritas masyarakat Jepang tetap lebih mengenal agama Kristen karena kehadiran misionaris Barat yang lebih agresif dalam mendakwahkan agamanya. Sementara Islam datang secara natural, tanpa paksaan, tanpa kampanye besar-besaran. Oleh karena itu, pertumbuhan komunitas Muslim di Jepang berlangsung lambat dan terkadang nyaris tak terlihat dalam catatan sejarah utama. Pada akhir abad ke-19, tercatat ada beberapa komunitas kecil Muslim di kota-kota pelabuhan seperti Kobe dan Yokohama. Mereka mendirikan tempat sholat sederhana, mengadakan perayaan kecil saat Idul Fitri, dan saling menjaga tradisi Islam di tengah lingkungan asing. Tidak ada masjid megah, tidak ada madrasah besar, hanya ada iman yang dijaga dengan ketulusan dan rasa syukur. Di antara para Muslim yang tinggal di Jepang saat itu, banyak yang menikah dengan penduduk lokal atau membentuk jaringan perdagangan yang mempererat hubungan antara Jepang dan negara-negara Muslim. Secara perlahan, kata Islam mulai masuk ke dalam perbendaharaan pengetahuan masyarakat Jepang, meskipun masih dipandang sebagai sesuatu yang eksotis dan jauh. Era restorasi Meiji menandai babak penting dalam kisah ini. Ia bukanlah masa di mana Islam langsung berkembang pesat di Jepang, tetapi ia membuka pintu. Pintu yang sebelumnya terkunci rapat selama berabad-abad kini sedikit terbuka, memungkinkan angin baru, angin yang membawa harapan, perkenalan, dan pada akhirnya peradaban untuk menyelinap masuk. Di antara kisah-kisah paling mengejutkan dalam sejarah masuknya Islam ke Jepang, ada babak yang hampir terlupakan, tetapi justru paling berpengaruh, peran komunitas Muslim Tatar dari Rusia. Mereka datang bukan sebagai penjelajah atau pedagang, bukan pula sebagai misionaris yang direncanakan. Mereka datang sebagai pengungsi, manusia-manusia yang tercerabut dari tanah kelahiran mereka akibat badai besar bernama Revolusi Bolshevik. Dan dari kepedihan itu, lahirlah salah satu pondasi awal komunitas Muslim di Jepang. Awal abad ke-20, menandai masa kelam bagi umat Islam di wilayah Kekaisaran Rusia. Setelah Revolusi Bolshevik tahun 1917, kekuasaan Soviet yang baru berdiri memandang agama, termasuk Islam, sebagai ancaman terhadap ideologi komunisme. Masjid-masjid ditutup, madrasah-madrasah dibubarkan, dan ulama-ulama diburu serta diadili. Di tengah kekacauan itu, banyak komunitas Muslim, terutama dari bangsa Tatar yang bermukim di wilayah Volga dan Crimea, dipaksa untuk memilih, tunduk, melawan atau melarikan diri. Sebagian besar memilih jalan pelarian. Mereka menyeberangi batas-batas negara, mencari tempat aman di dunia yang terasa semakin mengecil. Sebagian menuju Turki, sebagian lagi ke Cina, dan sebagian kecil, dalam perjalanan panjang dan penuh bahaya, akhirnya menemukan jalan ke Jepang. Mereka tiba di Jepang dalam kelompok-kelompok kecil. Ada yang berlabuh di pelabuhan Nagasaki, ada pula yang mencapai Yokohama dan Kobe. Mereka tidak datang dengan kekuatan ekonomi, tidak membawa harta benda. Yang mereka bawa hanyalah iman, kenangan tentang tanah air yang hilang, dan tekad untuk mempertahankan identitas mereka sebagai Muslim di negeri yang sama sekali asing. Di tengah masyarakat Jepang yang sedang gencar-gencarnya memodernisasi diri, kehadiran komunitas Muslim Tatar ini menjadi pemandangan yang unik. Mereka berpakaian dengan gaya Asia Tengah, berbicara dalam bahasa yang tak dipahami penduduk lokal, dan menjalankan ibadah dengan penuh ketekunan. Dalam keterasingan itu, mereka saling berpegangan,
membangun jaringan komunitas kecil yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat bertahan hidup, tetapi juga sebagai pusat dakwah yang sederhana. Salah satu tokoh penting dari komunitas ini adalah Abdul Hai Kurban Ali, seorang cendekiawan Muslim Tatar yang kemudian menetap di Jepang. Ia, bersama beberapa rekannya, mulai memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jepang melalui berbagai cara. Mereka mengadakan diskusi kecil, menerbitkan selebaran tentang ajaran Islam, dan bahkan menerjemahkan bagian-bagian dari Quran surat ke dalam bahasa Jepang. Upaya ini meskipun berskala kecil menandai awal mula dakwah Islam yang lebih terstruktur di Jepang. Kehadiran mereka membawa warna baru di tengah budaya Jepang yang homogen. Dalam pengajian-pengajian kecil yang diadakan di rumah-rumah sewa, mereka mengajarkan dasar-dasar Islam, tentang tauhid, tentang akhlak mulia, tentang pentingnya menjaga amanah dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menjadikan hidup mereka sendiri sebagai contoh nyata ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Prinsip ini mereka pegang erat melalui perilaku santun, kerja keras, dan kesetiaan terhadap nilai-nilai Islam. Mereka perlahan-lahan mengikis prasangka masyarakat Jepang terhadap agama yang masih asing ini. Tidak hanya dalam bidang dakwah spiritual, komunitas Tatar ini juga berperan dalam bidang sosial dan budaya. Mereka memperkenalkan makanan halal, membuka restoran kecil, dan dalam beberapa kasus, mendirikan sekolah sederhana untuk anak-anak mereka. Dengan begitu, Islam mulai menancapkan akarnya di Jepang, bukan sebagai kekuatan asing yang mengancam, melainkan sebagai bagian dari komunitas internasional yang berkontribusi positif terhadap masyarakat. Pada tahun-tahun berikutnya, komunitas ini mengalami berbagai tantangan. Jepang memasuki era militerisme yang agresif, dan posisi komunitas asing menjadi semakin sulit. Namun keteguhan hati mereka tidak goyah. Mereka terus menjaga salat berjamaah, merayakan hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha, dan menjaga tradisi keagamaan mereka di tengah segala keterbatasan. Bahkan dalam masa-masa sulit itu, upaya dakwah tidak pernah benar-benar berhenti. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Ayat ini menjadi nafas panjang komunitas kecil ini, membakar semangat mereka untuk tetap menjadi penyeru kebaikan, walaupun dalam keterasingan. Pada masa itu pula, mulai muncul ketertarikan dari kalangan intelektual Jepang terhadap Islam. Beberapa tokoh akademisi dan militer mulai belajar tentang agama ini, menganggapnya sebagai alternatif filosofi spiritual yang kuat dalam menghadapi dominasi budaya Barat. Ini membuka peluang baru bagi penyebaran Islam di Jepang, peluang yang mungkin tidak akan ada tanpa keberanian dan keteguhan komunitas Muslim Tatar ini. Mereka mungkin tidak pernah membayangkan bahwa pelarian mereka dari kekejaman revolusi akan berakhir sebagai bagian dari sejarah dakwah di negeri asing. Mereka mungkin hanya ingin bertahan hidup, menjaga iman, dan memberikan masa depan bagi anak-anak mereka. Tetapi dalam setiap doa yang mereka panjatkan, dalam setiap ajaran yang mereka tanamkan, tanpa sadar mereka membangun fondasi yang lebih besar, sebuah jembatan antara Islam dan Jepang. Hari ini, ketika kita menyaksikan pertumbuhan komunitas Muslim di Jepang, berdirinya masjid-masjid baru, dan meningkatnya ketertarikan terhadap Islam di kalangan masyarakat Jepang, kita harus mengingat jejak langkah para pengungsi Muslim Tatar ini. Mereka adalah para pionir, para penanam benih yang tidak menuntut pujian, tetapi bekerja dalam diam, percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas setiap amal dengan keadilan dan kasih sayangnya. Dalam sebuah negeri yang mayoritas penduduknya beragama Shinto dan Buddha, membangun sebuah rumah ibadah Islam bukanlah perkara mudah. Jepang, dengan semua kemajuan dan modernisasinya sejak era restorasi Meiji,
tetaplah negara yang homogen di mana agama asing, apalagi yang datang dari dunia Islam, dipandang sebagai sesuatu yang sangat asing. Namun, di tengah keterasingan itu, lahirlah dua bangunan yang menjadi tonggak sejarah Islam di Jepang, Masjid Kobe dan Masjid Tokyo. Perjalanan menuju berdirinya masjid pertama di Jepang dimulai dari komunitas kecil Muslim yang bertahan hidup dalam segala keterbatasan. Di kota pelabuhan Kobe, para Muslim Tatar yang mengungsi akibat revolusi Bolshevik membentuk komunitas yang solid. Mereka sadar bahwa untuk menjaga iman mereka, anak-anak mereka, dan generasi setelahnya, dibutuhkan lebih dari sekadar tempat berkumpul. Dibutuhkan sebuah pusat ibadah, sebuah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri asing ini. Dengan tekad yang lebih kuat dari segala keterbatasan finansial, mereka mulai mengumpulkan dana. Sedikit demi sedikit, dari hasil kerja keras sebagai pedagang kecil, buruh pelabuhan, dan pekerja lepas, mereka sisihkan apa yang bisa mereka kumpulkan. Tidak jarang, mereka harus mengorbankan kebutuhan pribadi demi cita-cita membangun sebuah masjid. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan amal kebaikan seperti benih yang menumbuhkan 7 tangkai, yang setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Keyakinan akan janji itu menjadi bahan bakar semangat mereka tahun demi tahun berlalu. Akhirnya pada tahun 1935 berdirilah Masjid Kobe. Masjid ini tidak hanya menjadi masjid pertama di Jepang, tetapi juga salah satu yang tertua di seluruh Asia Timur. Arsitekturnya bergaya khas Asia Tengah, dengan kubah besar berwarna perak dan menara yang ramping. Ia berdiri kokoh di tengah lingkungan asing, bagai pernyataan keras tentang keabadian iman di tengah dunia yang terus berubah. Masjid Kobe bukan hanya tempat salat, ia menjadi pusat kehidupan komunitas Muslim. Disinilah mereka mengadakan pengajian, merayakan Hari Raya Islam, dan menyambut tamu-tamu Muslim yang datang ke Jepang. Di dalamnya tercium aroma harum masakan halal, terdengar lantunan ayat suci, dan terasa kehangatan ukhuwah yang melintasi batas bangsa dan bahasa. Pendirian Masjid Kobe segera menginspirasi komunitas Muslim lainnya. Di Tokyo, ibu kota yang sedang berkembang pesat, mulai muncul keinginan untuk mendirikan masjid serupa. Kali ini, perjuangannya lebih berat. Tokyo adalah jantung modernisasi Jepang, penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan kota besar, dan lebih sedikit komunitas Muslim yang menetap di sana. Namun, tekad tidak mengenal batas. Dipimpin oleh para pemuka komunitas Tatar dan dibantu oleh beberapa simpatisan Jepang yang tertarik dengan Islam, penggalangan dana kembali dimulai. Mereka mengadakan bazar, mengumpulkan donasi dari saudara Muslim di Asia, dan bahkan mengirimkan permintaan bantuan ke negara-negara Muslim seperti India, Mesir, dan Turki. Ada cerita mengharukan tentang para wanita Muslim yang menjual perhiasan mereka demi membantu biaya pembangunan masjid. Akhirnya pada tahun 1938, Masjid Tokyo di Yoyogi, Shibuya, resmi dibuka. Bangunan megah bergaya Ottoman ini menjadi lambang kehadiran Islam di jantung Jepang. Ketika masjid ini berdiri, tidak banyak orang Jepang yang memahami apa itu Islam. Namun masjid itu dengan keanggunan arsitekturnya dan kesyahduan azannya yang pertama kali berkumandang di udara Tokyo, menandai perubahan besar. Islam kini memiliki rumah di tanah Jepang. Masjid Tokyo tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah. Ia menjadi pusat budaya, tempat penerjemahan buku-buku Islam ke dalam bahasa Jepang, tempat pertemuan lintas budaya, dan kadang-kadang tempat dialog antara dunia Islam dan dunia Jepang. Para pemimpin masjid bahkan aktif menjalin hubungan diplomatik dengan perwakilan negara-negara Muslim di Jepang, memperkuat jembatan kecil antara dua dunia yang berbeda. Dalam semua perjuangan ini, mereka yang terlibat tidak pernah melupakan hakikat perjuangan dakwah. Mereka memahami sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa membangun masjid karena Allah, niscaya Allah membangunkan untuknya rumah di surga. Keyakinan pada janji ini menjadikan segala keringat, air mata dan pengorbanan terasa manis, namun perjalanan tidak selalu mulus.
Jepang memasuki masa-masa sulit saat Perang Dunia Kedua pecah. Banyak komunitas Muslim terpaksa meninggalkan Jepang atau bersembunyi. Masjid Kobe sendiri menjadi saksi bisu kehancuran kota akibat pengeboman besar-besaran. Ajaibnya, meskipun bangunan di sekitarnya luluh lantak, Masjid Kobe tetap berdiri kokoh, seakan dilindungi oleh tangan-tangan tak terlihat. Banyak orang Jepang yang kemudian melihat peristiwa ini sebagai tanda kekuatan spiritual yang luar biasa. Setelah perang berakhir, komunitas Muslim kembali membangun diri dari puing-puing. Masjid Kobe direnovasi, Masjid Tokyo kembali dibuka untuk umum. Generasi baru Muslim, baik pendatang baru maupun mualaf Jepang, mulai mengisi ruang-ruang kosong yang pernah ditinggalkan. Islam, meskipun tetap minoritas kecil, mulai mendapatkan tempat dalam keragaman budaya Jepang modern. Masjid-masjid ini kemudian menjadi titik awal pertumbuhan komunitas Muslim di Jepang. Mereka bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol ketabahan, simbol cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukti bahwa dimanapun, dalam kondisi seberat apapun, cahaya Islam akan tetap menyala. Dalam Quran, Surat An-Nur ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Cahaya itu kini berpendar dari sudut-sudut kecil Kobe dan Tokyo, menyentuh hati-hati yang mencari makna, bahkan di negeri di mana matahari terbit pertama kali. Di tengah riuhnya modernisasi Jepang dan masuknya berbagai pengaruh asing, kisah tentang individu Jepang yang memeluk Islam menjadi babak yang menarik dan penuh makna. Mereka adalah sosok-sosok yang tidak hanya menyeberangi batas keyakinan, tetapi juga membawa semangat Islam ke tanah yang asing dengan cara yang penuh pengabdian dan kesetiaan terhadap nilai-nilai yang baru mereka temukan. Dari seorang samurai yang tersentuh oleh keteguhan iman hingga diplomat yang memperjuangkan hubungan harmonis antara dunia Islam dan Jepang, inilah kisah tentang para pelopor Muslim Jepang. Salah satu nama yang paling sering disebut dalam catatan sejarah Islam di Jepang adalah Kotaro Yamaoka. Ia lahir pada era penuh gejolak di Jepang. Masa ketika negara itu berusaha menyeimbangkan antara kebanggaan tradisional dan modernisasi ala Barat. Kotaro Yamaoka awalnya adalah seorang samurai, bagian dari kasta pejuang yang dihormati di Jepang. Namun, dengan berakhirnya era samurai setelah restorasi Meiji, banyak mantan samurai mencari makna baru dalam dunia yang berubah cepat. Kotaro Yamaoka adalah salah satunya. Dalam perjalanannya, ia melakukan perjalanan panjang ke berbagai negara, termasuk negara-negara Muslim. Disinilah takdir mempertemukannya dengan Islam. Ia tidak segera menerima agama baru itu. Seperti banyak orang Jepang, ia memandang Islam dengan campuran rasa ingin tahu dan keraguan. Namun perlahan, ia mulai tertarik pada konsep tauhid, keadilan, sosial, dan prinsip hidup sederhana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perjalanan spiritualnya mencapai puncak ketika ia memutuskan untuk memeluk Islam dan mengambil nama Ahmad Yamaoka. Dengan keberaniannya, ia menjadi salah satu orang Jepang pertama yang secara terbuka menyatakan keislamannya. Sebuah langkah besar di tengah masyarakat yang belum mengenal Islam secara luas. Yamaoka tidak hanya memeluk Islam untuk dirinya sendiri, ia berusaha memperkenalkan ajaran Islam kepada sesama bangsanya. Ia berbicara dalam pertemuan-pertemuan kecil, menulis artikel, dan menjalin hubungan dengan komunitas Muslim di Jepang. Kisah lain yang tak kalah penting adalah tentang Umar Mita. Ia lahir dengan nama Mitsutaro Mita, seorang intelektual Jepang yang memiliki ketertarikan besar terhadap dunia Islam sejak muda. Berbeda dengan Yamaoka yang datang dari latar belakang samurai, Umar Mita berasal dari dunia akademis. Ia adalah seorang penerjemah, penulis, dan seorang pemikir yang kritis. Ketertarikannya pada Islam bermula dari rasa ingin tahu intelektual, tetapi kemudian berubah menjadi pencarian spiritual yang mendalam. Umar Mita memeluk Islam setelah melalui studi panjang terhadap ajaran Quran, surat dan hadis riwayat Nabi Muhammad SAW. Ia tidak hanya berhenti pada keislaman pribadinya. Dengan tekun, ia menerjemahkan Quran surat ke dalam bahasa Jepang, sebuah upaya besar yang bertujuan untuk memperkenalkan Islam secara ilmiah dan rasional kepada
masyarakat Jepang. Terjemahannya menjadi salah satu karya penting dalam sejarah dakwah Islam di Jepang, membuka jalan bagi generasi berikutnya untuk memahami Islam dari sumber utamanya. Kedua tokoh ini, meskipun sangat berbeda latar belakangnya, menunjukkan bahwa Islam di Jepang tumbuh bukan dari paksaan atau propaganda, melainkan dari pencarian batin yang tulus. Mereka menjalani perjalanan iman mereka dengan keheningan, dengan kesabaran, dan dengan kesediaan menghadapi berbagai tantangan sosial di tengah masyarakat yang pada umumnya belum siap menerima perbedaan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada paksaan dalam agama." Prinsip ini begitu tercermin dalam perjalanan Yamaoka dan Mita. Mereka menemukan Islam bukan karena tekanan, tetapi karena cahaya hidayah yang mereka cari sendiri di tengah gelapnya kebingungan zaman. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka menghadapi prasangka, isolasi sosial, bahkan kadang-kadang pengucilan. Namun mereka tetap teguh. Mereka memahami bahwa menjadi Muslim di negeri yang hampir seluruhnya non-Muslim berarti menjalani hidup sebagai minoritas sejati. Setiap salat, setiap puasa, setiap amal kebaikan, mereka menjadi bentuk perjuangan, menjadi dakwah sunyi yang berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Keduanya juga memperlihatkan bahwa Islam bukan hanya tentang ritual. Ia adalah cara hidup, etika dalam bekerja, kejujuran dalam berdagang, penghormatan terhadap sesama manusia. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Yamaoka dan Mita mengambil prinsip ini dalam keseharian mereka, menjadikan akhlak sebagai wajah Islam yang pertama kali dilihat oleh orang Jepang. Selain Yamaoka dan Mita, ada beberapa nama lain yang juga tercatat dalam sejarah awal Islam di Jepang. Sebagian adalah pelajar yang kembali dari studi di negara-negara Muslim, sebagian lagi adalah tentara Jepang yang setelah berinteraksi dengan komunitas Muslim di Asia Tenggara selama masa Perang Dunia Kedua, tertarik untuk mendalami Islam. Meskipun jumlah mereka sangat kecil, keberadaan mereka membuktikan bahwa Islam telah mulai mengalir perlahan dalam nadi masyarakat Jepang. Peran mereka tidak selalu besar dalam skala statistik, tetapi pengaruh moral dan intelektual yang mereka tanamkan jauh lebih dalam. Mereka membuka jalan bagi lahirnya komunitas-komunitas kecil Muslim Jepang, lahirnya organisasi-organisasi dakwah, dan perlahan membuka hati sebagian kecil masyarakat Jepang terhadap Islam. Hari ini, ketika kita melihat masjid-masjid berdiri megah di Tokyo, Osaka, dan kota-kota lain, ketika kita mendengar azan berkumandang di negeri matahari terbit ini, kita tidak boleh melupakan jasa para perintis itu. Tanpa keberanian, keikhlasan, dan keteguhan hati mereka, mungkin cahaya Islam di Jepang tidak akan pernah seterang hari ini. Mereka adalah para pelopor, para pengembara spiritual yang tidak mencari popularitas, tetapi mencari kebenaran. Seperti dalam Quran Surat Ibrahim ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit. Mereka adalah pohon-pohon itu, yang akarnya kuat meskipun badai menghadang, dan cabangnya kini mulai menjulang, membawa rahmat bagi sekitarnya." Perang Dunia Kedua menjadi salah satu babak tergelap dalam sejarah umat manusia. Ketika dunia terbelah dalam dua kutub besar, setiap negara berjuang tidak hanya dengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan kecerdikan politik dan diplomasi. Jepang, sebagai kekuatan besar di Asia Timur, sadar bahwa dalam peperangan global ini, sekutu bukan hanya dicari di medan tempur, tetapi juga di hati dan pikiran umat manusia di seluruh dunia. Dalam konteks itulah, Jepang mulai melihat Islam bukan semata sebagai agama asing, melainkan sebagai potensi kekuatan politik yang bisa dirangkul. Saat itu, dunia Islam tersebar luas di wilayah-wilayah strategis seperti Asia Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Banyak dari negeri-negeri Muslim ini masih berada di bawah kekuasaan kolonial Barat,
terutama Inggris dan Prancis. Jepang yang memproklamirkan dirinya sebagai pemimpin Asia dalam melawan imperialisme Barat, melihat kesempatan besar untuk membangun aliansi dengan umat Islam di berbagai belahan dunia. Strategi Jepang terhadap dunia Islam bukan sekadar retorika. Ia disusun dengan cermat, penuh kalkulasi politik. Jepang mulai memposisikan dirinya sebagai pelindung umat Islam yang tertindas oleh kekuasaan kolonial Eropa. Untuk memperkuat citra ini, Jepang melakukan pendekatan diplomatik dan budaya yang intensif terhadap komunitas-komunitas Muslim di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. Salah satu langkah nyata yang dilakukan Jepang adalah mendirikan lembaga-lembaga yang bertujuan membangun hubungan dengan umat Islam. Misalnya, didirikanlah Institut Studi Islam di Tokyo, tempat di mana para ulama, intelektual, dan pelajar Muslim diundang untuk berdiskusi, belajar, dan merayakan budaya Islam. Jepang juga menerjemahkan beberapa bagian dari Quran Surat ke dalam bahasa Jepang serta mengadakan acara-acara resmi yang menonjolkan penghormatan mereka terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Jepang memahami bahwa dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan persaudaraan umat manusia, menciptakan mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Prinsip ini dijadikan landasan retorika diplomatik Jepang, meskipun tentu saja dengan tujuan pragmatis untuk mendapatkan dukungan politik. Di Asia Selatan, terutama di India yang saat itu masih dijajah Inggris, Jepang mencoba mendekati kaum muslimin melalui tokoh-tokoh nasionalis. Jepang mendukung gerakan kemerdekaan India dan membina hubungan baik dengan pemimpin-pemimpin Muslim seperti Maulana Abul Kalam Azad dan komunitas-komunitas Islam yang menginginkan pembebasan dari kekuasaan kolonial. Mereka memposisikan diri sebagai sahabat perjuangan, menawarkan bantuan logistik dan dukungan moral. Pendekatan ini juga diperluas ke Asia Tenggara, terutama di wilayah Indonesia dan Malaya. Jepang berusaha menggambarkan diri sebagai pembebas umat Islam dari cengkeraman kolonialisme Barat. Ketika Jepang menduduki Indonesia, mereka bahkan memberikan beberapa kebebasan kepada umat Islam, seperti mendirikan organisasi keagamaan dan memperbolehkan siaran radio dalam bahasa Arab untuk menyampaikan pesan-pesan persaudaraan Islam. Namun kenyataan di lapangan seringkali berbeda dari janji-janji manis diplomasi. Di beberapa wilayah, kebijakan Jepang tetap keras dan represif. Eksploitasi tenaga kerja, penyitaan sumber daya, dan tindakan kekerasan tetap terjadi. Kekecewaan terhadap Jepang pun muncul, terutama setelah umat Islam menyadari bahwa kepentingan mereka seringkali hanya dijadikan alat untuk propaganda politik. Meskipun begitu, ada sebagian umat Islam yang tetap melihat Jepang sebagai alternatif dibandingkan dominasi Barat. Dalam situasi global yang sangat kompleks dan penuh tekanan, pilihan menjadi sangat terbatas. Jepang, dengan segala kelebihannya sebagai negara non-Barat yang berhasil menundukkan kekuatan kolonial dalam berbagai pertempuran, tetap menjadi simbol inspirasi bagi sebagian besar bangsa-bangsa Muslim yang mendambakan kemerdekaan. Selain itu, di dalam negeri Jepang sendiri, komunitas kecil Muslim mendapat sedikit ruang untuk berkembang selama masa perang. Masjid Kobe dan Masjid Tokyo tetap berfungsi, meskipun dalam pengawasan ketat. Jepang memperlihatkan toleransi terhadap komunitas Muslim dalam rangka menjaga citra baik di mata dunia Islam. Bahkan beberapa pejabat Jepang dilaporkan belajar tentang dasar-dasar Islam, mencoba memahami ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari upaya diplomasi budaya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kebijaksanaan adalah barang hilang milik seorang mukmin. Dimanapun ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya." Semangat inilah yang tampaknya digunakan oleh sebagian Muslim untuk memanfaatkan peluang yang ada di tengah kekacauan dunia. Mereka memanfaatkan celah yang diberikan Jepang untuk memperluas jaringan dakwah, memperkenalkan Islam kepada lebih banyak orang, dan menjaga komunitas Muslim tetap hidup di tengah badai perang. Namun seiring berjalannya waktu, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membawa perubahan besar. Citra Jepang sebagai pelindung umat Islam
runtuh bersama dengan kekalahan militer mereka. Negeri-negeri Muslim yang semula berharap pada janji-janji Jepang beralih kembali menatap perjuangan panjang melawan kolonialisme dengan cara mereka sendiri. Jepang sendiri dalam kekalahan dan kehancuran harus mengalihkan seluruh perhatiannya ke upaya membangun kembali negaranya dari puing-puing perang. Meski demikian, jejak-jejak diplomasi Jepang dengan dunia Islam pada masa perang itu tidak sepenuhnya hilang. Ia meninggalkan warisan hubungan awal, rasa ingin tahu, dan simpati yang menjadi bekal penting bagi perkembangan hubungan Jepang dengan dunia Islam di masa-masa berikutnya. Banyak dari generasi penerus Jepang yang, setelah perang, mulai melihat dunia Islam bukan lagi sebagai sesuatu yang asing, melainkan sebagai bagian dari realitas global yang harus dipahami dan dihormati. Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya, dan bertawakallah kepada Allah." Ayat ini menjadi cermin bahwa dalam setiap konflik besar, selalu ada ruang untuk membangun jembatan, selalu ada peluang untuk mengukir perdamaian, meskipun dari reruntuhan peperangan. Di balik kemajuan teknologi, ekonomi, dan budaya pop Jepang yang mendunia, terdapat sebuah kisah kecil, namun terus bertumbuh, kisah Islam yang perlahan berakar di negeri matahari terbit. Dahulu Islam di Jepang adalah bisikan samar, hampir tak terdengar di tengah gemuruh modernisasi dan homogenitas budaya. Namun di era modern ini, Islam mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Tidak lagi hanya tersembunyi, melainkan mulai mekar, meski tetap dalam ukuran yang kecil. Jumlah Muslim di Jepang memang masih merupakan bagian sangat kecil dari total populasi. Namun pertumbuhan komunitas ini dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan tren yang menarik. Pada tahun 70-an, jumlah Muslim di Jepang diperkirakan hanya beberapa ribu orang. Sebagian besar adalah pendatang dari Asia Selatan dan Timur Tengah, serta keturunan komunitas Tatar. Namun memasuki abad ke-21, angka ini melonjak signifikan. Kini diperkirakan ada lebih dari 200.000 Muslim yang tinggal di Jepang, sebuah angka yang mungkin kecil dibandingkan total penduduk, tetapi mencerminkan pertumbuhan yang luar biasa. Faktor utama dari pertumbuhan ini adalah arus mahasiswa dan pekerja migran Muslim ke Jepang. Seiring Jepang membuka pintunya untuk tenaga kerja asing akibat krisis demografi, banyak pekerja dari negara-negara Muslim seperti Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Mesir, dan negara-negara Afrika Utara yang datang untuk mencari nafkah. Mereka membawa serta iman mereka, tradisi mereka, dan dalam banyak kasus keluarga mereka. Mahasiswa Muslim juga memainkan peranan penting. Setiap tahun, ratusan mahasiswa dari negara-negara Muslim datang belajar di universitas-universitas Jepang, khususnya di bidang sains, teknologi, dan hubungan internasional. Mereka tidak hanya belajar, tetapi juga membentuk komunitas-komunitas kecil, mendirikan organisasi mahasiswa Islam, dan aktif dalam kegiatan sosial serta keagamaan. Di banyak universitas besar Jepang kini tersedia ruang salat, makanan halal di kafetaria, bahkan acara perkenalan budaya Islam bagi mahasiswa lokal. Pernikahan campuran juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan komunitas Muslim. Banyak pria Muslim yang menikahi wanita Jepang, atau sebaliknya, wanita Muslim menikah dengan pria Jepang yang kemudian memeluk Islam. Fenomena ini membawa warna baru dalam dinamika dakwah Islam di Jepang. Melalui keluarga-keluarga campuran ini, Islam diperkenalkan bukan melalui ceramah formal, melainkan melalui kehidupan sehari-hari, melalui adab, akhlak, dan nilai-nilai yang hidup dalam interaksi keluarga. Dalam Quran, Surat An-Nur, ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah adalah cahaya langit dan bumi. Cahaya itu kini mulai memancar, meski perlahan melalui rumah-rumah kecil di sudut-sudut Tokyo, Osaka, dan kota-kota lainnya. Rumah-rumah di mana suami atau istri Jepang mulai mengenal Islam, mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak mereka, dan merayakan Idul Fitri dengan sederhana namun penuh makna." Islam di Jepang modern juga mendapat dorongan dari meningkatnya minat intelektual masyarakat Jepang terhadap agama ini.
Banyak orang Jepang yang merasa jenuh dengan materialisme modern atau mencari makna hidup yang lebih dalam, mulai membaca tentang Islam. Beberapa tertarik dengan konsep ketauhidan yang murni. Beberapa lagi dengan kesederhanaan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagian lain terpesona oleh nilai keadilan sosial yang terkandung dalam ajaran Islam. Meski konversi tetap tidak besar dalam jumlah, namun komunitas mu'alaf Jepang terus tumbuh. Mereka sering bergabung dalam organisasi-organisasi seperti Japan Muslim Association atau komunitas-komunitas mu'alaf lokal yang memberikan dukungan emosional dan bimbingan keagamaan. Di antara para mu'alaf ini, ada yang kemudian menjadi da'i, menulis buku tentang Islam dalam bahasa Jepang, dan menjadi jembatan antara dunia Islam dan masyarakat Jepang. Masjid-masjid juga bertambah jumlahnya. Jika dulu hanya ada Masjid Kobe dan Masjid Tokyo, kini Jepang memiliki lebih dari 100 masjid dan musholla tersebar di berbagai daerah. Masjid-masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat salat, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan dakwah. Mereka mengadakan kelas-kelas pengenalan Islam, bazar halal, festival Ramadan, hingga seminar antaragama untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat luas. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikan dariku walaupun satu ayat." Semangat ini dihidupkan oleh komunitas Muslim di Jepang modern. Mereka memahami bahwa dakwah di Jepang bukan tentang memenangkan perdebatan, melainkan tentang menunjukkan Islam melalui keteladanan hidup, kejujuran dalam bekerja, kesabaran dalam menghadapi tantangan, keramahan dalam bertetangga. Tantangan tentu tetap ada. Islam di Jepang masih menghadapi stereotip negatif, terutama akibat bias media global tentang dunia Islam. Selain itu, karena Islam tetap menjadi agama minoritas, banyak Muslim menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban agama, seperti mencari makanan halal, mendapatkan hari libur untuk sholat Id, atau mencari tempat untuk sholat 5 waktu di tengah kesibukan kerja. Namun di balik semua itu, ada optimisme yang tumbuh. Banyak generasi muda Muslim Jepang kini bangga dengan identitas ganda mereka, menjadi Muslim dan menjadi Jepang. Mereka tidak melihat kedua identitas itu sebagai pertentangan, melainkan sebagai harmoni. Mereka menunjukkan bahwa menjadi Muslim berarti menjadi warga yang baik, pekerja yang jujur, tetangga yang peduli, dan teman yang setia. Dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini menjadi pendorong bagi komunitas Muslim di Jepang untuk terus belajar, berkontribusi, dan menunjukkan bahwa Islam bukanlah ancaman, melainkan rahmat bagi seluruh alam. Islam di Jepang modern masih seperti pohon kecil yang baru tumbuh. Akarnya mulai menancap lebih dalam, daunnya mulai menghijau, meski badai dan tantangan datang silih berganti. Tetapi dalam setiap salat yang dilantunkan di ruang-ruang kecil, dalam setiap ucapan salam di jalan-jalan kota, dalam setiap senyum, ramah seorang Muslim kepada tetangganya, cahaya Islam perlahan tapi pasti semakin menerangi negeri matahari terbit ini. Masa depan Islam di Jepang bukanlah sebuah jalan mulus yang terbentang tanpa rintangan. Sebaliknya, ia adalah jalan sempit, menanjak, penuh liku, namun tetap terbuka. Negeri Sakura, dengan seluruh keindahan dan kedalaman budayanya, tetaplah sebuah tantangan berat bagi agama-agama baru untuk tumbuh. Jepang adalah negara yang homogen secara etnis, sekuler secara sistem, dan sangat menjaga nilai-nilai tradisi dalam kehidupan sosialnya. Dalam peta dunia Islam, Jepang masih menjadi lahan dakwah yang sulit, tetapi bukan berarti mustahil. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh komunitas Muslim di Jepang adalah persepsi publik yang masih terbatas tentang Islam. Bagi sebagian besar masyarakat Jepang, Islam masih sering dikaitkan dengan berita-berita negatif yang muncul di media global, seperti konflik, terorisme, atau kekerasan politik. Pemahaman yang utuh tentang Islam sebagai ajaran rahmat bagi seluruh alam masih jauh dari sempurna. Di tengah masyarakat yang menghargai harmoni sosial dan menghindari konfrontasi,
Citra Islam yang keras tentu menjadi batu sandungan dalam usaha dakwah. Selain itu, sistem kehidupan di Jepang yang sekuler juga menjadi tantangan tersendiri. Agama di Jepang cenderung dianggap sebagai urusan privat, bukan bagian dari identitas sosial yang dibawa ke ruang publik. Salat 5 waktu di tengah jam kerja, puasa Ramadan di tengah budaya makan siang bersama rekan kerja, atau mengenakan jilbab di lingkungan profesional, semuanya bisa menjadi ujian kesabaran dan keteguhan bagi Muslim yang tinggal di Jepang. Tidak ada aturan yang melarang praktik agama, tetapi adaptasi budaya yang sangat tinggi membuat ekspresi keagamaan tampak asing dan kadang-kadang disalahpahami. Komunitas Muslim di Jepang juga menghadapi tantangan dalam hal fasilitas. Meskipun jumlah masjid dan mushola terus bertambah, jumlahnya masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan semua Muslim yang tersebar di berbagai kota dan desa. Makanan halal kini lebih mudah ditemukan di kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka, tetapi di daerah-daerah kecil, mencari makanan yang sesuai dengan syariat masih menjadi perjuangan sehari-hari. Pendidikan agama juga menjadi tantangan. Anak-anak Muslim yang tumbuh di Jepang seringkali tidak mendapatkan pendidikan agama yang memadai karena keterbatasan madrasah atau sekolah Islam. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana menjaga identitas keislaman generasi kedua dan ketiga Muslim. Jepang di tengah arus asimilasi budaya yang kuat. Namun, di balik semua tantangan itu, harapan tetap tumbuh. Semangat komunitas Muslim di Jepang untuk mempertahankan iman mereka dan memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jepang dengan cara yang damai dan penuh hikmah semakin kuat. Banyak masjid kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat salat, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya yang membuka diri untuk masyarakat umum. Festival Ramadan, bazar halal, kursus pengenalan Islam, dan kegiatan sosial lainnya menjadi jembatan untuk membangun pemahaman yang lebih baik antara Muslim dan non-Muslim. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." Ayat ini menjadi prinsip dasar dakwah di Jepang. Muslim di sana belajar untuk tidak memaksakan Islam, tetapi memperkenalkannya melalui keteladanan, keramahan, dan kontribusi nyata kepada masyarakat. Perkembangan teknologi informasi juga menjadi senjata baru dalam dakwah. Melalui media sosial, blog, podcast, dan video, Muslim Jepang dan mu'alaf aktif membagikan kisah mereka, menjawab pertanyaan tentang Islam, dan menyebarkan informasi yang benar tentang ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di era digital ini, dakwah tidak lagi terbatas pada mimbar masjid, tetapi meluas ke ruang maya yang jangkauannya tidak terbatas. Pernikahan campuran antara Muslim dan warga Jepang juga menjadi jembatan harapan lain. Keluarga-keluarga campuran ini, dengan segala tantangan dan keindahannya, menjadi contoh nyata bahwa Islam bisa hidup berdampingan dengan budaya Jepang tanpa harus kehilangan esensi ajarannya. Melalui keluarga-keluarga ini, anak-anak tumbuh dengan pemahaman ganda, menghargai nilai-nilai Jepang sekaligus menjalani kehidupan sebagai Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri." Prinsip kasih sayang dan kepedulian ini menjadi inti pendekatan dakwah di Jepang. Muslim di Jepang memahami bahwa dakwah terbaik bukanlah dengan menghakimi, melainkan dengan mencintai, membantu, dan menunjukkan keindahan Islam dalam tindakan nyata. Harapan terbesar mungkin terletak pada generasi muda. Anak-anak Muslim Jepang, baik yang lahir dari pasangan campuran maupun dari imigran Muslim, tumbuh dengan identitas yang unik. Mereka fasih berbahasa Jepang, memahami budaya lokal, tetapi juga membawa nilai-nilai Islam dalam hati mereka. Mereka inilah yang diharapkan menjadi duta Islam di masa depan, mampu menjelaskan Islam dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat Jepang. Komunitas Muslim di Jepang juga mulai menjalin hubungan erat dengan lembaga-lembaga antaragama, ikut serta dalam dialog lintas iman dan membangun jaringan kerja sama dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa
Islam di Jepang tidak berkembang dalam isolasi, tetapi berusaha menjadi bagian aktif dari kehidupan masyarakat luas. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Prinsip ini menjadi landasan moral bagi Muslim di Jepang untuk menjalankan dakwah dengan damai, menghargai kebebasan beragama, dan menunjukkan Islam sebagai ajaran yang membawa kedamaian dan keadilan. Masa depan Islam di Jepang mungkin tidak akan diwarnai dengan pertumbuhan pesat seperti di negara-negara lain. Tetapi pertumbuhan yang perlahan, organik, dan berbasis pada cinta, pengetahuan, dan keteladanan justru akan menghasilkan komunitas yang kuat, matang, dan penuh hikmah. Sebuah komunitas yang memahami bahwa menjadi Muslim di Jepang bukan hanya tentang menjalankan ritual, tetapi tentang menjadi cahaya kecil yang menerangi sekitarnya di tengah masyarakat yang penuh dengan keindahan budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Di negeri matahari terbit ini, Islam mungkin tetap minoritas, tetapi dalam setiap hati yang bersujud di atas tanah Jepang, dalam setiap doa yang dipanjatkan di bawah langit Tokyo, dalam setiap salam yang diucapkan di lorong-lorong kota, masa depan itu perlahan tapi pasti sedang ditulis. Dengan sabar, dengan penuh harap, dan dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama mereka yang berjalan di jalannya dengan tulus.